Iya, Bu. Iya, Bu, tadi ada ulangan matematika sama bahasa Inggris. Terus nilainya berapa? 85 sama 87. 85 sama 87. Terus kamu bangga sama nilai ini 85 sama 87? Tapi itu udah di atas KKM. Atas KKM. Atas KKM, KKM itu berminimum ya. Bukan berarti atas KKM itu kamu udah aman. Tapi aku udah belajar yang tiap malam. Belajar tiap malam. Kamu tuh kalau tiap malam doang ya nggak bisa. Ibu tuh udah kasih kamu semua yang ibu bisa biar kamu tuh nilainya tuh lebih dari ini. Ingat, kamu kemarin dikasih target ayah nilainya berapa? 95. 95 kan? Ini 95 enggak? Enggak, tapi aku Tapi terus ya Allah. Ya ampun. tapi aku paling tinggi, Bu, di kelas. Berat nih. Gak banget ya Allah nilainya. Nih, ayah kamu udah telepon ini ibu. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam, Ma. Mama lagi sama Aziza. Iya, ini ada Aziza. Aku mau bicara sama Aziza, Ma. Nih, ayah mau bicara sama kamu. Halo, Ayah. Halo, Nak. Gimana hasil ulangan kamu hari ini? Nilainya nggak turun, kan? Tidak turun ya, cuma belum sampai target nilai dari Ayah. Tapi Ayah tahu kan aku peringkat 5 besar. Loh, tapi itu kan masih 5 besar, belum 3 besar itu. Harusnya juara 1 dong. Apa itu belum cukup buat Ayah? Ya bukan kok belum cukup, tapi kan di sini kan ayah merantau, Nak. Cari uang buat sekolah kamu. Harusnya kamu ngerti dong. Aku nggak pernah minta Ayah untuk kerja sejauh itu. Ya emang nggak pernah minta sejauh itu, cuman kan kamu tuh harus bisa ngebalas ayah gitu loh. Ayah tuh udah capek-capek kerja, kamu malah kayak gini, gimana sih kamu itu? Aku ini anak kalian gak sih? Kalian tuh gak pernah ngertiin perasaan aku. Perasaan itu nanti aja. Masa depan itu lebih penting daripada perasaan. Masa depan siapa? Aku atau kalian? Ziza, mau kemana kamu? Dasar anak durhaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan Mbak, mau duduk sebelah mana? Di sini? Sini aja, Bu. Izin duduk ya, Bu. Ya, silakan duduk Mbak. Ini dengan Mbak Aziza. Iya, Mbak Aziza. Ya. Mbak Aziza, gimana kabarnya hari ini? Kurang baik ya, Bu. Baik. Kurang baik. Tadi sebelumnya habis kelas atau Iya, habis kelas. kelas? Ke sini tadi kan nyebrang ke lapangan ya, Bu. Hujanan. Hujan? Oh, hujan Mbak di luar? Iya. Oh, hujan. Terus nggak Mbak? Nggak, kecil aja, Bu. Oh, kecil aja. Oke. Gerimis. Nggak basah ya bajunya tapi ya? Udah. Bawa payung? Enggak? Enggak, Bu. Hujanan ya. Oh iya. Ya. Oke, baik. Sebelumnya kan ini Mbak Aziza yang kemarin WA Ibu Iya. ya, katanya pengen konseling gitu. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Aziza sudah pernah ikut konseling? Belum pernah. Belum pernah, baru pertama kali ini? Iya. Oke, baik. Sebelumnya Ibu jelasin dulu ya, sebenarnya konseling itu apa aja sih Mbak yang perlu diperhatikan gitu ya Mbak? Iya. Sebenarnya Ibu jelaskan lebih dahulu bahwa kan Mbak Aziza seperti yang Ibu tahu kan Mbak Aziza kan kemarin saat Ibu itu atas keinginan sendiri ya kalau mau konseling Iya. nggak ada paksaan dari siapapun ya di sini. Iya, soalnya saya udah nggak kuat Ibu. Nggak kuat. Oke, baik. Nanti kan di sini kan Mbak Aziza emang ada masalah gitu ya, jadi harapannya nanti pas konseling itu Mbak Aziza nyampein apa yang Mbak Aziza rasain tanpa ada yang ditutupi, terus terang aja biar
kan Mbak Iza pengen konseling, ini apa sih Mbak tujuannya, pengen apa tuh, kenapa kok konseling, kan pengen selesai juga Iya, masalahnya. masalah saya pengen saya selesaiin itu Bu. Gitu. Jadi nanti tidak perlu ada yang ditutup-tutupi begitu ya. Dan di sini tenang aja Mbak Iza, karena juga ibu nanti tidak bakal bilang ke guru-guru yang lain, guru yang lain ya, nanti di ruangan ini hanya ada Mbak Iza dan ibu, jadi cuma kita aja yang tahu gitu ya. Jadi nggak usah ditutup-tutupi. Kemudian di sini yang konseling itu ibu itu hanya membantu Mbak Iza aja, bukan yang mencari solusi, kan pasti masalah itu kan perlu solusi gitu ya. Nah solusinya itu dari Mbak Iza sendiri, tapi tetap ibu bantu nanti, jadi nggak usah takut nanti bisa nggak ya, nanti bisa ibu bantu, tapi tetap perlu keaktifannya Mbak Iza. Gitu ya, dapat dipahami? Iya bisa. Ini ada presentasi ya Mbak ya, biar tercatat datanya Mbak, boleh diisi terlebih dahulu. Ini tanggal berapa ya Bu? Ini tanggal sebentar, ibu juga lupa, 18 Desember. Sudah Bu. Sudah, oke, baik, terima kasih Mbak Aliza. Oke, sebelumnya juga ibu jelasin dulu ya, kalau konseling itu biasanya itu 45 menit. Nah, Mbak Aliza berkenan ya di sini? Iya berkenan Bu. Oke, langsung saja. Kan kemarin Mbak Aliza chat ibu dan konseling, sebenarnya apa sih yang Mbak Aliza alami sebenarnya? Ini ya Bu, orang tua saya tuh makan saya gitu tentang nilai, apalagi peringkat gitu. Pengennya tuh saya tiga besar, kalau bisa itu ya 1 besar, juara 1 gitu. Terus orang tua saya tuh ya nggak dengerin saya kalau saya capek gitu, nggak pokoknya tuh semaunya mereka gitu loh Bu, nggak pernah paham sama apa yang saya rasain. Saya capek tuh mereka juga nggak ngerasain capeknya tuh gimana, pusingnya tuh juga gimana gitu. Terus juga kemarin saya juga itu kan habis ulangan kan Bu, dapat nilainya tuh di atas KKM. Menurut saya tuh ya udah, kalau menurut saya ya kurang gitu, tapi itu udah usaha saya gitu ya. Terus juga orang tua saya juga bilangnya ya masih kurang, masih belum maksimal karena belum sesuai target yang ayah saya kasih gitu. Ibu saya juga nggak ada yang bela saya Bu, semua itu tekan saya gitu, ibu atau ayah saya. Ada lagi Mbak? Sudah Bu. Oke, sudah. Oke. Sebelumnya kan tadi Mbak Aliza merasa kalau orang tuanya itu menekan secara akademik, tidak akademik gitu. Terus pengennya kan Mbak Aliza itu juara 1 terus gitu ya. Kalau enggak 3 besar. Baik, ini Mbak Aliza itu kelas 12 begitu ya. Ya. Itu sejak kapan sih Mbak Aliza merasa kayak dituntut secara akademik itu? Sejak kapan? Dari kecil Bu, Dari kecil. dari SD, enggak dari TK, pokoknya saat saya sekolah itu udah ditekan gitu sampai sekarang. Jadi dari kecil tuh Mbak Aliza itu udah ditekan secara akademik begitu ya? Iya. Pengennya sesuai maunya bapak ibu gitu. Nah kan ini orang tuanya Mbak Aliza itu menekan Mbak Aliza, apa sih perasaan Mbak Aliza yang muncul saat ditekan secara akademik itu? Rasanya Mbak Aliza gimana? Ya apa ya, sedih, terus juga marah juga, terus juga kayak nggak bisa diterain loh Bu, kayak sesak semua gitu Bu, di perasaan saya, di tubuh saya, di pikiran saya, semuanya tuh kayak campur aduk gitu Bu ketika ditekan dari sana sini gitu. Saya udah usaha semaksimal mungkin, saya udah belajar sampai pagi sampai malam, sampai saya sakit. Mereka tuh nggak, sampai saya sakit aja tuh mereka nggak pernah tahu perasaan saya, nggak pernah paham. Itu Mbak Aliza merasa perasaan yang saat ditekan secara akademik kayak gitu bilang nggak sama bapak ibu? Bilang, tapi
itu belum saya bilang, saya tuh mau bilang, tapi tuh langsung mereka nggak peduli, kayak langsung matang pembicaraan saya gitu, omongan saya. Pas Mbak Aza berusaha ngomong sama bapak ibu itu kan dipotong gitu. Itu responnya bapak ibu memangnya seperti apa pas Mbak Aza berusaha untuk ngomong itu? Ya apa ya, kalau saya lihat ya mereka cuma ngomong asal gitu lah Bu, mereka yang paling benar gitu. Dari permasalahan Mbak Aza itu, Mbak Aza tuh pengennya tuh masalahnya ini gimana? Mbak Aza pengennya gimana dari masalah ini? Saya tuh ya pengennya ya selama ini saya juga nggak merasa cukup Bu dengan nilai saya. Jadi saya tuh pengennya ya apa yang saya usahakan itu udah merasa cukup untuk saya gitu. Terus juga jangan usaha saya tuh ya apa ya seimbang gitu loh Bu, jangan sampai sakit gitu kan. Saya tuh kan belajar terlalu keras gitu loh Bu sampai saya sakit. Saya tuh pengennya ya usaha saya bisa dapat nilainya baik, tapi tuh nggak sekeras, nggak apa ya, nggak sampai apa namanya Mengganggu kesehatan. iya, terus juga tidak apa ya, pokoknya gitu lah Bu, nggak biar itu. Saya pengen juga ngungkapin gimana perasaan saya ketika mereka itu ngomongin saya gini, ngomongin nilai saya belum cukup gitu. Oke, kita simpulin dulu ya bahwa di sini Mbak Aza tadi itu merasa ditekan secara akademik. Iya. Gitu. Sebenarnya Mbak Aza itu udah berusaha ngomong, cuman pas semua itu dipotong gitu. Kemudian sampai Mbak Aza juga terforsir kayak capek, terus sakit kayak gitu. Nah dari masa itu Mbak Aza tadi pengennya merasa cukup gitu ya Mbak ya. Sebenarnya Mbak Aza itu udah berusaha, cuman Mbak Aza merasa tidak cukup begitu. Kemudian pengen mengkomunikasikan dengan orang tua kan, mungkin Mbak Aza udah berusaha ya sebenarnya, cuman memang belum bisa diterima gitu sama bapak ibu. Oke, apakah ada lagi kira-kira harapannya Mbak Aza dari masalah ini? Ya apa ya, itu juga Bu, saya pernah mau bilang gitu tapi kan mungkin apa ya, saya juga bilangnya itu keras gitu loh Bu ke orang tua saya. Jadi mereka langsung marah ke saya gitu. Oke, baik. Tadi kan Mbak Aza menyampaikan bahwa Mbak Aza juga keras gitu ya, bilang ke orang tuanya saat orang tua Mbak Aza itu menekan secara akademik gitu. Sebelumnya Mbak Aza udah tahu belum kayak sepertinya kenapa sih kok orang tua Mbak Aza itu menekan Mbak Aza secara akademik gitu? Saya itu ya kurang tahu kalau itu, tapi bapak saya itu kan dokter ya Bu, ayah saya dokter, terus di Papua itu di jauh. Tapi masih tahu kalau apa namanya nilai saya naik turun gitu. Terus juga ibu saya kan dosen di universitas swasta di dekat rumah saya gitu. Mungkin karena itu ya orang tua saya itu nekan saya supaya ya bisa melampaui mereka gitu. Mungkin karena memang bapak ibu apa ya, memiliki kemampuan di bidang itu terus menuntut Mbak Aziza begitu, betul? Bukan, itu kayak yang nggak harus di bidang mereka, tapi tuh bisa sih Bu, bisa saja. Mereka tuh pengennya antara dosen atau dokter, tapi itu yang lebih melampaui mereka gitu loh. Oke. Gitu. Ya baik, dapat dipahami. Sebelumnya di sini bapak ibu dua-duanya menuntut Mbak Aza atau cuma bapak saja atau ibu? Ibu semua, bapak ibu semua, Bapak ibu orang tua semua. semua. Pokoknya Baik. Mbak Aza punya saudara atau Mbak Aza anak tunggal ini? enggak, saya anak tunggal. Anak tunggal. Jadi oke. Jadi di sini bapak ibu itu menaruh harapan gitu ya sama Mbak Aziza. Iya. Gitu. Memang biasanya seperti apa bapak ibu Mbak Aziza itu kayak menuntut Mbak Aziza secara akademik itu biasanya gimana? Ya mereka ngasih saya tuh nggak ngasih saya jam main, terus juga ngasih lesnya itu banyak. Jadi tuh saya dari pagi pokoknya habis sekolah tuh les terus sampai malam gitu. Malam di rumah cuma makan terus belajar lagi terus tidur gitu Bu. Setiap hari seperti itu.
seperti itu. Hmm. Itu setiap hari seperti itu, saat weekend gitu biasanya apa juga belajar atau ada waktu family time gitu? Nggak ada. Ya mungkin kalau weekend itu masih belajar tapi nggak sepadat weekday biasa Bu. Terus sebelumnya mau tanya dulu, aktivitas Mbak Aziza itu sebenarnya apa? Selain belajar gitu, dari Senin sampai hari Minggu. Kalau mungkin Senin sampai Jumat kan sekolah ya, sekolah. Terus kalau Sabtu Minggu itu kan ya belajar, cuman nggak sepadat itu. Nah itu kegiatan lain dari belajar itu apa Mbak? Atau punya teman, main? Enggak Bu, karena ya orang tua tuh nggak kasih saya buat main. Ya jadi saya di rumah aja, mungkin ya main HP aja itu nggak boleh sering. Nggak boleh sering. Ya Bagus sih. ya masih ada waktu luang gitu Bu, selain belajar main HP gitu dibanding sama weekday gitu. Itu Mbak Aziza di rumah sendiri, berarti kalau bapak ibu kerja itu Mbak Aziza sendiri. Kalau ibu kan ibu di rumah ya, ini Iya. itu pulang kerjanya biasanya jam berapa? Jam 4. Jam 4 itu Mbak Aziza masih dalam posisi belajar atau mungkin kegiatan lain itu? Itu saya masih les Bu, Oh, lesnya jam berapa Mbak? Hari apa aja? setiap hari. Setiap hari? Setiap hari semua matkul itu dileskan oleh orang tua saya. Tapi lebihnya itu di matematika sama bahasa Inggris Bu. Nggak tahu ya kenapa mereka lebih ke di situ. Mungkin itu jelaskan, mungkin kan ini kan Mbak Aziza kelas 12, apakah memang karena Mbak Aziza kelas 12 terus dipadatin lesnya atau memang dari dulu emang Dari kecil, apalagi itu loh Bu, yang apa les yang itu les kumon itu saya dari kecil udah dilesin kumon itu PR-nya banyak banget ya, itu tugas terus sampai sekarang gitu. Baik, tadi kan Mbak Aziza menyampaikan bahwa bapak sama ibu jadwalnya yang menekan Mbak Aziza secara akademik itu gimana sih Mbak, kayak cara orang tua berkomunikasi sama Mbak Aziza kok sampai Mbak Aziza tuh merasa kayak ditekan secara akademik itu gimana memangnya? Ya mereka marah-marah lah Bu. Kemarin itu ayah saya nelpon saya marah-marahin karena apa ya, nilai saya itu kurang. Terus juga ibu saya juga malah bukan kemarin tapi hari lain gitu Bu, itu malah banding-bandingin zamannya dia sama zamannya saya. Zaman sekolah dia kan beda ya Bu sama zaman sekolah saya. Terus juga pas saya pergi tuh malah ngatain saya juga Kak, ibu saya gimana gitu. Itu berarti bapak ibu itu cara makannya secara akademik itu marah-marah gitu. Iya. Nah Mbak Aziza cara merespon orang tua saat menekan Mbak Aziza secara akademik dengan marah-marah itu ya responnya Mbak Aziza gimana? Ya marah-marah juga lah Bu, saya nggak terima kalau usaha saya itu yang nggak dihargai sama mereka. Emang usaha saya itu nggak berharga itu buat mereka. Oke, baik. Di sini Mbak Aziza marah juga begitu ya sama bapak ibu gitu ya? Iya. Marahnya gimana Mbak? Bisa dipraktekkan? Contohnya mungkin yang akhir-akhir ini bapak ibu Mbak Aziza tuh marahnya gimana? Terus Mbak Aziza marahnya lagi juga gimana? Bisa dicontoh, bisa diputar? Oh gini, seingat saya ya Bu, ibu saya itu gini kayak ngomong gini, kan saya bilang aku tuh udah semakin Bu untuk dapatin nilai ini gitu. Terus ibu saya balas, semampu itu bukan bukan sesuai dengan keluarga kita gitu. Pengennya tuh mereka tuh pengennya apa ya, ngerasa lebih gitu loh Bu, nggak ingin semampu saya. Terus juga ayah saya juga marah-marahin saya, malah dia bilang apa ya, saya tuh nggak nyalahin ayah saya,
tapi malah dia salah paham, malah bilang gini, apa ya, saya bilang gini, emang ya tadi, emang usia saya ini nggak seberharga itu ya buat ayah sama ibu. Terus saya bilang, kamu nyalahin ayah gitu, sambil teriak, bukan teriak sih, kayak tajam gitu loh Bu, suaranya tuh. Terus saya juga diomongin anak durhaka juga itu, dasar anak durhaka gitu. Saat saya mau ya itu keluar buat biar ya nggak emosi gitu, nggak sakit hati banget sih diomongin durhaka. Oke, Mbak Aiza, kenalin Mbak Aiza dulu ya. Mungkin itu yang bilang Mbak Aiza anak durhaka itu bapak atau Ibu. kalau di antara bapak sama ibu itu apa ya, yang sangat menekan Mbak Aiza itu bapak atau ibu atau seimbang? Semuanya Bu, menurut saya. Jadi dua-duanya mungkin kayak cara menekannya itu sama gitu ya. Nggak ada yang kayak mungkin lebih mending gitu, apakah ada? Ya ayah sih, soalnya kan ayah itu ya jauh gitu, jadi nggak berinteraksi secara langsung sama saya. Tapi kalau ibu itu neken saya gitu, jadi kan kalau ada ulangan ibu saya tahu, terus minta nilai saya gitu. Terus ngomongnya kan langsung gitu ya Bu, apalagi suara ibu saya tuh galak banget, tajam banget Bu, sakit hati saya kalau dengar suaranya ibu saya. Tapi untuk apa namanya, untuk hubungan Mbak Aiza dengan bapak ataupun ibu itu kayak Mbak Aiza itu lebih nyaman atau lebih dekatnya sama bapak atau sama ibu kalau ngobrol gitu? Apa ya? Ya sama ibu juga. Sama ibu. Sama ibu. Tadi kan Mbak Aiza menyampaikan kalau lebih menekan ibu ya sebenarnya ya, tapi Mbak Aiza merasa lebih dekat sama ibu itu gimana Mbak? Bisa dijelaskan? Ya karena satu rumah, karena sering ketemu, terus juga mungkin saya apa ya, udah terbiasa omongan-omongan ibu saya, tapi saya kan tetap sakit hati gitu loh Bu, kalau dimarahin gitu. Baik. Jadi gini ya, ibu sama yang persepsi dulu ya, apakah benar apa yang ibu tangkap ini? Jadi di sini Mbak Aiza itu merasa sangat ditekan sama ibu ya, ditekan sama ayah. Cuman di sisi lain Mbak Aiza itu juga sebenarnya itu merasa kayak hubungan emosionalnya ya Mbak, bukan secara fisik ya, hubungan emosionalnya itu sebenarnya juga lebih dekat, lebih nyaman sama ibu, meskipun ya mungkin ibu marah-marah gitu, betul Mbak Aiza? Iya. Mungkin sama bapak karena memang cara ketemu itu jadi ya Mbak ya, jadi apa ya, mungkin ya kurang kurang dekat gitu ya. Iya. Oke, baik. Di sini ibu ada lembar untuk biar apa ya Mbak, biar memperjelas gitu ya hubungan bapak ibu sama Mbak Aziza terkait ini kan kayak ada hubungan Mbak Aziza sama bapak sama ibu, kemudian ini kayak ini kayak batasan dari peran orang tua itu sebenarnya menurut Mbak Aziza itu, Mbak Aziza itu perannya tuh sebagai anak itu sebenarnya apa sih, kemudian orang tua itu sebenarnya perannya itu apa sih, dan kekuasaan menurut Mbak Aziza itu kayak bapak sama ibu itu lebih mendominasi siapa, bapak atau ibu? Boleh dituliskan dulu Mbak. Sudah Bu. Ya, kita bahas dulu ya. Sebenarnya di sini Mbak Aziza menuliskan bahwa Mbak Aziza sebagai anak itu perannya apa nih Mbak? Ya saya belajar, dapat nilai bagus, peringkat bagus. Baik. Kemudian orang tua Mbak Aziza perannya Mbak Ya cari uang aja. cari uang. Gitu. Baik, sebelumnya di sini kan Mbak Aziza menuliskan bahwa Mbak Aziza itu perannya itu sebagai anak, itu kan Mbak Aziza kan sekolah ya, kan belajar, prestasi dan sebagainya. Menurut Mbak Aziza kira-kira Mbak Aziza itu sudah melakukan peran Mbak Aziza ini belum? Ya sudah lah Bu, itu aja, saya udah belajar terus, itu udah dapat peringkat bagus. Baik. Oke.
Kayak di sini kan Mbak Aziza merasa sudah memenuhi peran ini begitu ya, tapi Mbak Aziza merasa dapat masalah gitu ya, bahwa Mbak Aziza itu apa yang dilakukan Mbak Aziza itu belum cukup. Iya. Gitu ya. Belum cukup untuk orang tua. Kemudian di sini Mbak Aziza menuliskan bahwa di antara bapak sama ibu itu yang paling berkuasa itu ibu, gitu ya. Ini bisa jelaskan Mbak, berkuasanya gimana maksudnya? Ya ibu saya kan satu rumah terus kan sama saya, terus juga yang ngatur-ngatur ibu semua gitu Bu. Jadi di antara bapak sama ibu itu lebih mungkin kayak lebih mengaturnya itu ibu gitu ya, Iya. sama seperti yang disampaikan tadi. Kemudian di sini hubungannya ini Mbak Aziza itu lebih dekat dengan ibu begitu ya. Sedangkan sama mama ayah ya karena mungkin memang merantau begitu ya. Iya. Oke, baik. Kemudian di sini kan hubungan Mbak Aziza itu sebenarnya itu lebih dekat dengan ibu, Iya. begitu, lebih nyaman sama ibu. Cuman memang cara komunikasi Mbak Aziza sama ibu itu mungkin apa ya, kurang nyaman gitu ya untuk Iya. Mbak Aziza. Kayak apa ya Bu, saya ngotot, ibu saya juga ngotot, jadi ya nggak apa ya, api sama api gitulah Bu. Oke, baik. Baik, kan Mbak Aziza menyampaikan bahwa kalau sama ibu itu kayak sangat ditekan gitu ya secara akademik. Nah, bedanya apa sih cara komunikasi Mbak Aziza sama bapak sama ibu? Kan dua-duanya sebenarnya sama-sama menekan secara akademik, cuman memang lebih menekan ibu gitu ya. Kalau sama ayah memangnya gimana? Apa bedanya sama ibu? Ya ayah tuh nggak terlalu nekan gitu Bu, ya nekan tuh ya gara-gara ada dari ibu lah, gara-gara ibu itu ngompor-ngompori ya, kayak apa ya, ibu tuh yang lebih nekan gitu lah Bu, apa-apa belajar, apa-apa nilai itu dari ibu, terus saya kan juga ikut-ikutan begitu. Oke, baik. Dari bapak ayah terus ikut-ikutan? Iya. Oke. Ikut ibu. Ada nggak Mbak contohnya gitu biar ikutan? Contohnya bapak ikut-ikutan itu gimana? Ya itu pernah kan bapak saya itu nuntut saya nilai 95. Nah ternyata itu Bu, 95 itu ya gara-gara komporan ibu, gara-gara ibu itu pengennya juga saya dapat nilai 95, terus saya juga ikut-ikutan nuntut saya 95 gitu. Jadi sebenarnya itu ayah itu sebenarnya ya lebih ke ikut-ikutan sama ibu gitu Iya. ya, mama untuk Mbak Aziza, terus ayah juga membantu ibu untuk juga menuntut begitu ya. Oke, baik. Sebenarnya ibu rangkum dulu dari awal sampai yang kita bahas hari ini bahwa Mbak Aziza itu merasa dituntut, terus secara akademik, terus Mbak Aziza merasa tidak berharga. Apalagi tadi Mbak bisa sampaikan? Ya saya tidak merasa cukup gitu, tidak berharga. Terus ya komunikasi saya sama orang tua itu ya saling apa ya, emosi gitu Bu, gitu. Nah, dari dampak itu harapannya Mbak Aziza tadi apa Mbak? Ya saya tuh pengen apa ya, orang tua saya itu tahu gitu loh apa yang saya rasain, capek saya itu gimana, sedih saya gimana, pusing saya gimana, sakit saya itu gimana gitu. Nah, dari harapan itu kira-kira apa sih yang perlu dilakukan Mbak Aziza? Mbak Aziza kira-kira mau ngelakuin apa biar harapan Mbak Aziza itu bisa tercapai? Apa ya, karena kan supaya mereka tahu kalau perasaan saya itu gimana, itu kan saya harus ngomong ke mereka gitu ya Bu. Nah itu gimana ya? Sebenarnya Mbak Aziza sudah mengkomunikasikan. Iya tapi kan saya ngomongnya tuh marah-marah gitu loh Bu, jadi mungkin mereka ikut marah juga, terpancing. Berarti di sini yang harus Mbak Aziza lakukan gimana? Biar orang tua Mbak Aziza bisa mengerti Mbak Aziza dan Mbak Aziza juga bisa menyampaikan apa yang Mbak Aziza rasakan. Apa saya menekan emosi saya Bu, maksudnya ya saya tuh biar gak marah-marah gitu, maksudnya bicaranya baik-baik gitu. Tapi kan sulit Bu. Oke, sulit, baik. Oke, tapi di sini Mbak Aziza
sudah tahu gitu ya, kira-kira yang perlu Mbak Aiza lakuin itu adalah komunikasi, cuman memang caranya diganti, jangan marah-marah gitu ya. Oke, baik, bisa ditulis dulu Mbak, bisa di sini. Bisa ditulis dulu rencana yang akan Mbak Aiza lakukan itu kan tadi komunikasi sama orang tua. Dengan bahasa yang baik, nggak marah gitu. Nggak marah-marah, cuman Mbak Aiza merasa susah. Nah, susahnya kenapa Mbak Aiza? Ya apa ya, karena mereka itu apa nyakitin hati saya gitu Bu omongannya. Nah, di antara keduanya nih, dari kakak atau ibu, kira-kira Mbak Aziza paling mungkin untuk menyampaikannya ke ayah dulu atau ibu dulu? Ya ke ayah dulu Bu, Ayah dulu. karena kalau saya ke ibu dulu itu ibu malah nggak terima gitu. Oke, baik, boleh ditulis dulu. Berarti mungkin yang bisa Mbak Aziza lakukan adalah komunikasi sama ayah dulu, gitu ya Mbak Aziza. Iya. Kira-kira kalau Mbak Aziza ngelakuin itu dengan komunikasi sama ayah dulu, itu kira-kira menurut Mbak Aziza kira-kira bakal ada hambatan nggak sih Mbak, atau Mbak Aziza merasa bisa? Ya mungkin ada ya Bu, mungkin tuh ya karena saya takut juga gitu kalau ngomong sama ayah, karena kan gimana ya, kita nggak sedekat itu tapi dekat ya, tapi masih tanggung gitu loh Bu, karena ayah tuh kerjanya jauh. Dari hambatan itu yang Mbak Aziza takut, betul takut ya. Kira-kira gimana cara Mbak Aziza untuk melawan rasa takut itu pas sama ayah? Apa ya, mungkin mungkin itu ya, bicara apa ya, bicara yang disukai ayah mungkin Bu. Omong apa ya, basa-basi dulu gitu. Oke, Yang disukai ayah, bahas yang disukai ayah, yang saya bahas kesukaan saya gitu. boleh ditulis dulu Mbak Aziza. Jadi kayak bahas apa ya, hal yang disukai ayah dulu gitu ya, kayak jangan langsung ngomong apa masalahnya. Oke, baik. Nah, itu rencananya Mbak Aziza mau telepon, WA atau chat atau apa? Kemungkinan bisanya itu dia telepon Bu, karena ayah pulangnya itu masih bulan depan. Oke, telepon. Jadi mau telepon atau chat? Telepon langsung. Telepon karena biar apa ya, biar tahu ini tuh ayah marah atau enggak nadanya. Oke, baik. Boleh ditulis jadi via telepon. Boleh video call nggak Bu? Boleh, terus namanya Mbak Aziza mau telepon biasa atau video call gitu. Oke, baik. Nah, itu kan sudah dituliskan. Ya sudah Bu. Oke. Nah, dari ini kan Mbak Aziza ini belum makan ini gitu ya. Silakan Mbak, ini kan juga sudah mau masuk ya Mbak ya ini ya. Mbak Aziza habis ini ada pelajaran? Iya masih ada. Pelajaran, oke. Baik, mungkin ini kan ada rencana-rencana yang perlu Mbak Aziza lakukan. Ini boleh dibawa pulang dulu. Mbak Aziza melakukan rencana-rencana ini dulu. Nanti silahkan menghubungi ibu untuk sesi konseling lanjutan. Itu ya, dapat dipahami Mbak Aziza? Bisa Bu. Oke, baik. Menghubungi ibu itu mulai dari jam kapan ya Bu? Dari jam berapa? Jam kerja seperti biasanya mulai jam 7 sampai jam 2. Kan pulangnya jam 2 ya Mbak ya? Iya, baik. Oke Bu. Gitu ya. Apakah ada yang ditanyakan dulu Mbak Aziza? Sudah. Enggak ada. Sudah jelas semuanya ya. Iya. Kalau ada yang dibingungkan nanti juga boleh Iya. WA ibu gitu ya. Iya sudah Bu. Baik, ibu cukupan dulu ya untuk sesi konseling hari ini. Nanti ibu tunggu konfirmasinya dari Mbak Aziza gitu ya. Baik. Oh saya duluan ya Bu. Iya. Saya izin pulang ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Kemarin kan oke.
kayak mau komunikasi sama ayah, gimana Mbak? Udah kemarin saya coba ngomong sama ayah, kita saya ngomonginnya tuh kan ayah suka mancing gitu, jadi saya bicaranya tentang mancing itu, terus juga bicarain kesukaan saya kan suka itu suka bunga ya Bu, jadi saya cerita-cerita tentang bunga, terus bunga di Papua itu gimana gitu sama ayah, terus dia baru saya bilang itu tentang kesulitan saya itu, masalah saya yang ini ngomong ke ayah itu tentang perasaan saya itu gimana selama ditekan ayah sama ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Kemarin tugasnya ya ngomong sama ibu itu gimana Mbak? Udah ngomong sama ibu? Udah dibantu sama ayah juga. Awalnya tuh ibu marah-marah juga, nggak terima gitu. Nah tapi setelah dikasih pengertian ayah, terus juga dikasih pengertian ayah dulu, terus ibu juga jadi lebih tenang, mungkin lebih terbuka. Terus setelah itu ayah ngajak saya ngomong sama ibu, terus ibu ayah minta aku buat cerita gimana sih yang kamu rasakan sama ini. Terus saya cerita Bu ke ibu sama ayah gitu, gimana sih rasanya saya tuh ya tertekan gitu saat belajar, saya tuh yang nggak bisa menikmati belajar saya jadi apa ya, saya nggak pernah dihargai sama ibu gitu, saya nggak pernah dihargai. Terus saya juga nggak cukup dengan nilai yang saya dapatkan gitu, saya inginnya tuh lebih karena ya dapat tuntutan dari ibu gitu. Saya terus jadi lebih merasa menerima diri saya gitu. Oke, tadi kan Mbak Aisyah mengatakan kalau udah bantu ayah itu ya buat ngomong sama ibu. Nah itu ibu responnya gimana? Awal-awal marah-marah, terus Ya awalnya marah-marah, terus lama kelamaan udah mau dengerin, karena pas ibu marah saya kan asalnya mau marah gitu, tapi ada ayah nih yang nengahin, jadi harus kepala dingin, harus tenang. Terus juga saya lebih tenang lagi buat ngomongnya ke ibu. Ibu juga jadi lebih tenang meskipun masih ada jengkel-jengkelnya, tapi masih bisa mau mendengar saya gitu, keluhan saya gitu. Ya saya jadi paham Bu, kenapa sih orang tua saya itu menurut saya sebegitu kerasnya. Dari orang tua, dari ibu dan ayah saya itu juga nuntut buat berprestasi, buat nilai baik. Terus itulah yang membuat ayah ibu saya itu nuntut saya juga gitu. Terus juga ternyata ibu tuh juga sulit gitu, gimana buat menjaga keharmonisan keluarga. Jadi orang tua juga sulit gitu, makanya ya ibu berusaha gitu buat ya gitulah menjaga gitu biar tidak ada. Ternyata caranya itu ya kurang baik gitu loh bagi saya ternyata. Terus juga ibu saya juga minta maaf karena terlalu untuk saya, ternyata dampaknya tuh sebesar itu buat saya tentang tuntutan mereka jadi sadar. Mbak Aisyah sudah sekarang hubungannya sama bapak ibu sudah mulai membaik. Iya. Gitu ya, alhamdulillah. Apa sih Mbak Aisyah kan ini kan bapak sama ibu udah hubungannya sudah mulai membaik sama Mbak Aisyah. Perubahannya apa Mbak Aisyah setelah setelah komunikasi damai dan lain sebagainya? Itu tadi kan awal permasalahannya kan memang tuntutan akademik, terus dampaknya dan lain sebagainya Mbak Aisyah sudah menyampaikan. Sekarang perubahannya apa Mbak? Ya itu saya ya belajarnya tuh ya lebih santai gitu loh Bu, nggak takut lagi kalau dapat nilai turun, tapi malah nilai saya itu malah naik Bu, dengan setelah
apa setelah saya mengakui itu saya jadi lebih tenang gitu belajarnya. Karena mungkin ya karena tidak ada tuntutan gitu dari orang tua, masih ada tapi mungkin tuntutannya itu masih saya terima gitu loh Bu, jadi nggak seketat tuntutan dulu gitu. Oke, berarti ya karena sudah Mbak Aiza pahami bahwa nggak bisa instan gitu ya Mbak. Iya. Mbak Aiza merasa maksudnya tuntutan yang sekarang itu bukan sebuah masalah gitu ya Mbak Aiza ya. Karena nggak seberat dulu loh Bu. Oke, tuntutannya. baik. Berarti di sini Mbak Aiza sudah mendapatkan perubahan, dan apakah Mbak Aiza merasa tujuan yang Mbak Aiza tetapkan saat konseling kemarin ini itu sudah tercapai semua? Sudah Bu, sudah tercapai semua kok. Dari sesi konseling ini apa sih yang Mbak Aiza pahami? Ya saya pahami tuh komunikasi itu bisa menjadi jalan dari permasalahan gitu loh. Dengan komunikasi kita jadi tahu kenapa kok orang-orang itu bisa gini ke kita. Nyelesainnya dengan komunikasi itu ternyata bisa nyelesain gitu. Bagus sekali Mbak Aiza. Kemudian perasaan Mbak Aiza sebelum dan setelah konseling ini tentu ada perubahan gitu ya. Yang paling apa yang mencolok itu perasaan yang apa Mbak yang Mbak Aiza rasakan? Ya saya jadi jadi senang gitu, jadi lega karena ya saya karena saya ya menikmati atas hasil apa yang saya dapatkan ini, karena terus juga nggak apa-apa gagal, karena kan dengan gagal bisa kita belajar mana sih yang harus kita perbaiki buat gak gagal lagi gitu. Apa sih langkah yang akan Mbak Aiza lakuin biar apa yang Mbak Aiza dapatkan hari itu bisa konsisten gitu? Kira-kira apa yang akan Mbak Aiza lakuin? Kalau misal ya semoga jangan ya, kalau misal permasalahan ini tuh muncul lagi di suatu hari, kira-kira apa yang akan Mbak Aiza lakuin? Ya saya komunikasikan lagi sama orang tua saya gitu dengan baik-baik, ya dengan pelan-pelan gitu. Jadi saya juga nggak saya juga harus bisa paham gimana keadaan orang tua saat itu gitu. Ini ada Mbak evaluasi, boleh Mbak Aiza isi terlebih dahulu Mbak Aiza, karena Mbak Aiza juga sudah merasa cukup konseling hari ini Ibu cukupkan, dan Ibu juga minta maaf apabila dari sesi pertama sampai hari ini itu ada salah kata atau salah perbuatan. Mohon maaf nih Mbak Aiza ya. Apa saya juga kayaknya juga terlalu emosi gitu ya Bu saat menceritakan masalah saya juga mau minta maaf ya Bu. Saya kayaknya udah langsung pulang, boleh nggak? Oh ya, boleh Mbak Aiza. Saya mau ketemu ibu sama ayah saya. Oh, ayo pulang Iya, ini. pulang. Alhamdulillah, langsung family time ya. Iya. Ibu cukupkan ya Mbak Aiza. Iya. Waktunya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.